Selamat pagi, salam kebenaran. Selamat pagi teman-teman, salam kebenaran ya. Wartakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman ya, puji Tuhan ya, hari ini saya ada lagi bersama dengan teman-teman di tempat ini. Ya, maksud dan tujuan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memuji nama Tuhan, mengawali pagi yang baru ya, teman-teman, mengawali hari yang baru, mengawali nafas yang baru ya, kehidupan yang baru yang kita jalani di hari ini. Sebelum kita mengawalinya, sebelum kita menjalani hari kita yang baru ini, marilah kita duduk tenang ya, menyediakan waktu kita untuk Tuhan, untuk duduk bersekutu, untuk duduk melihat betapa baiknya Tuhan, untuk duduk memuji, membesarkan nama Tuhan. Ya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami ingin duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan, kami ingin layak Tuhan menjadi anak-anak-Mu, oleh sebab itu pertumbuhkanlah iman kami Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan berperkaralah dalam acara ini Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang ada Ibu Yani. Ibu Yani silakan Bu, bawa firman Tuhan, kuatkan iman kami, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, ini suaranya menggema ya Uti ya? Menggema. Oh, menggema ya? Aduh, menggema. Selalu begitu ya? Oke. Ya. Ya, silakan lanjut aja. Ya. Oke, kita akan membuka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita melihat dengan satu tokoh ya, yaitu Rasul Paulus ya, Rasul Paulus. Nah, coba kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1, sebenarnya seluruh pasal ya, seluruh pasal, tapi kita baca aja dulu dari ayat 1 sampai ayat mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang keempat kita baca dulu, nanti ke seluruh pasal kita akan belajar ya. Kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh dapat menguatkan kami dan kami terus maju di dalam Engkau. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat ya. Ayat yang pertama sampai keempat kita baca dulu dan kemudian ayat-ayat yang lain kita akan baca bersama-sama. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah aku telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ada satu tokoh yang biasa kita yang sangat luar biasa, yaitu Rasul ya, Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini adalah, kita sudah tahu latar belakangnya, dia adalah seorang Farisi yang sangat luar biasa fanatik ya, fanatik sekali. Dia adalah ahli Taurat dan dia sangat membenci orang-orang Kristen pada waktu gereja yang mula-mula. Bahkan kita melihat di sini kematian Stefanus juga dia yang menyetujuinya.
orang-orang membuka baju dan meletakkan baju orang-orang itu di kaki daripada Paulus yang waktu itu adalah Saulus, saudara. Dan kemudian kita melihat di sini dia mengejar anak-anak Tuhan pada saat itu, dan tetapi Tuhan menjumpai dia dengan sinar yang luar biasa, dan Yesus katakan, mengapa engkau menganiayai aku? Dan kemudian itu adalah awal titik balik di mana Paulus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan dia ditetapkan untuk menjadi rasul. Nah, hidupnya sangat luar biasa. Nah, sini kita melihat di dalam ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi dia tahu sekali bahwa pelayanan yang dia terima, yang dia dapatkan di dalam Tuhan itu semua karena kasih karunia semata-mata. Di sini dikatakan karena kemurahan. Nah, kemurahan itu berarti bahwa betul-betul berdasarkan karena kemurahan Tuhan semata-mata. Ya, bukan berdasarkan akan kebaikan kita, ya akan keahlian kita, tetapi Tuhan memilih kita oleh karena kasih karunia semata, oleh karena anugerah semata, oleh karena kemurahannya semata, dia memilih Paulus dan mempercayakan pelayanan itu kepada Paulus. Oleh sebab itu dia katakan, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi dia tahu bahwa pelayanan ini karena kemurahan Allah, oleh sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kita mengiringi Tuhan, saudara, ada begitu banyak alasan untuk menjadi tawar hati. Kata tawar hati di sini adalah loss of heart, ya. Loss of heart itu artinya kehilangan hati. Nah, kalau orang udah kehilangan hati, maka semuanya menjadi hambar, ya. Nah, bagi Paulus, saudara, ada banyak alasan untuk menjadi tawar hati. Karena apa, saudara? Karena pelayanan yang begitu berat sekali, ya. Faktor ekonomi bisa orang bisa tawar hati untuk melayani Tuhan, ya, karena kekurangan, kemudian konflik-konflik di antara hamba Tuhan dengan anak Tuhan, dan kemudian penganiayaan, dan banyak sekali, ya, kasus-kasus yang masalah-masalah yang bisa membuat tawar hati. Bahkan Paulus katakan, kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, 2 Korintus pasal yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-8. Sebab kami tahu, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu berat dan begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dan dia katakan bahwa mereka mengalami penderitaan yang begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Kemudian kita 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Paulus mengakui bahwa pelayanannya, ya, di dalam dia melayani Tuhan itu begitu berat, ya, sangat begitu berat. Penderitaan-penderitaan karena penganiayaan yang hebat pada waktu itu. Karena dia sempat menjadi penganiaya juga bagi orang Kristen. Nah, sekarang setelah dia melayani Tuhan, mengenal Tuhan, dia juga mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Saya rasa di dalam pelayanan sebagai anak-anak Tuhan, dalam mengiringi Tuhan juga, mungkin, ya, kita menderita tidak sehebat apa yang dialami oleh Paulus. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa walaupun pelayanan yang begitu berat, itu tidak membuat mereka tawar hati. Jadi saudara, karena kemurahan Allah. Jadi di sini dikatakan kami tidak mempercayakan, tidak bergantung kepada diri kami sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Jadi karena kemurahan Allah itulah mencegah mereka untuk tawar hati, ya. Jadi mencegah mereka untuk tidak tawar hati, saudara. Jadi ada banyak alasan memang untuk tawar hati, tetapi karena kemurahan Allah mencegah mereka dari tawar hati. Kemudian yang kedua, pelayanan ini, saudara, bukan hanya mencegah mereka dari tawar hati, tetapi Paulus begitu mengucap syukur kepada Tuhan.
Karena saudara kita lihat di dalam, mari kita coba lihat dari 1 Timotius pasal yang pertama. Kita lihat 1 Timotius pasal yang pertama. Dia katakan bahwa dilihat dari semua dialah yang paling berdosa. Kita lihat 1 Timotius pasal, kita baca ayat yang ke-12. Ya, 1 Timotius 1 kita baca di dalam ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Paulus bukan karena mendapatkan pelayanan ini karena kemurahan Allah, tetapi di sini dikatakan ini dia menganggap, Tuhan menganggap dia layak, dan di sini mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikaruniakan, aku telah dikasihi, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah kasih Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpah-limpah kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa saudara. Kita melihat di sini bagaimana Paulus ini sebenarnya secara manusia nggak layak, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa dia seorang penghujat yang tadinya, dia seorang penganiaya, orang ganas, tetapi dikasihi. Kemudian dikasihi dan kemudian diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, kemudian dianggap layak untuk melayani Tuhan. Wow, itu luar biasa. Itu semua karena anugerah, saudara. Semua karena anugerah. Oleh sebab itulah kata Paulus, kami tidak tawar hati. Apapun yang terjadi tidak mudah menjadi tawar hati. Dan di dalam ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu, karena aku dikasihi agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Jadi dia sebagai contoh, ya, dia orang yang berdosa, tetapi Tuhan telah menunjukkan kesabarannya, ya, yang demikian luar biasa, dan dia menjadi contoh bagi orang-orang lain. Jadi jelas kalau saudara sekarang diselamatkan, saudara kemudian dipanggil menjadi anak Allah, dan saya juga dapat melayani, dan kita semuanya dapat melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah semata-mata. Itu semua karena kemurahannya semata-mata. Sebab itulah Paulus katakan kami tidak tawar hati. Jadi yang pertama itu adalah saudara, karena kemurahan Allah mereka tidak tawar hati. Apapun yang mereka alami tidak mudah menjadi tawar hati. Kemudian yang kedua itu adalah karena kemurahan Allah inilah mencegah mereka untuk hidup, ya, tidak senonoh. Jadi saudara, ada orang berkata bahwa kan kita diselamatkan karena iman. Ya, bukan karena perbuatan. Oh, kalau gitu boleh dong kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin melimpah-limpah. Alkitab tegas mengatakan bahwa di sini dikatakan bahwa di dalam Roma pasal, kita lihat dalam Roma, coba kita lihat Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi bisakah kita bertekun dalam dosa karena kemurahan Allah? Dan ada banyak orang mengatakan kita ini kan masih manusia, kita manusia lemah. Jadi kalau kita berdosa, kalau kita terus jatuh dalam dosa, ya Tuhan mengerti karena kita ini anak Allah. Nah saudara, kita harus tahu bahwa kemurahan Allah itu bukan murahan saudara. Tapi justru karena kemurahan Allah itulah yang membuat kita untuk hidup bertanggung jawab, ya, kepada Allah, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab kepada orang yang kita layani, dan kita juga bertanggung jawab kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita telah mendapatkan kemurahan Allah itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita kembali kepada 2 Korintus pasal ke-4. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak
memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami kepada dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Nah, kita melihat di sini bahwa karena kemurahan Allah itu mereka tidak hidup yang tersembunyi. Ada orang ya, kadang-kadang kita suka kaget, ada satu peristiwa yang kita tiba-tiba menjadi gempar, ada hamba Tuhan yang kelihatannya luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi kemudian Tuhan menyingkapkan sesuatu, dia mempunyai dua kehidupan. Ya, satu kehidupan yang melayani dan kelihatannya bagus sekali di hadapan jemaat, tapi di belakang hidupnya korups, ya, di belakang kehidupannya kacau. Nah, saudara nggak bisa sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang, kita hidup jujur, kita hidup betul-betul transparan, kita hidup dalam integritas. Sebab itu kata Paulus, kami tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi. Ya, ada kehidupan yang gelap, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang. Tetapi kita harus tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh sebab itu kata Paulus, kami tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi. Benar-benar transparan. Di depan orang atau di belakang orang, hidup mereka tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itulah Paulus berkata kepada jemaatnya juga bahwa dilihat atau tidak dilihat orang, tetap kerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Paulus katakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadi tidak ada kehidupan dua dunia, tetapi betul-betul hidup sungguh-sungguh. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan sesuai semua, dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi kita lihat di sini Paulus katakan kami bisa dipertimbangkan, kami bisa diadili, dan ternyata tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Paulus, ya. Memang sebagai hamba Tuhan, ya, atau anak Tuhan, ya, kita tidak bisa mencegah orang untuk menggosipin kita, tidak bisa mencegah orang untuk mempermalukan kita dan sebagainya, ya, atau menuduh atau sebagainya. Tetapi Paulus katakan bahwa kami siap untuk dipertimbangkan di hadapan semua orang, di hadapan Allah. Itu artinya kami siap diadili, kami siap dipertimbangkan. Dan ternyata tidak ada satu perbuatan dari mereka yang membuat orang menjadi batu sandungan. Nah, saudara, inilah luar biasa daripada contoh daripada rasul-rasul, ya, Paulus yang betul-betul mengikut Tuhan. Mereka betul-betul hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan tekadnya, baik oleh hidupku maupun matiku, Yesus tetap nyata dan dimuliakan dalam hidupku. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, kita melihat. Jadi yang kedua itu adalah karena kemurahan Allah mencegah mereka untuk hidup sembarangan, ya, tetapi benar-benar hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan kami tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang ada gambaran Allah. Nah, kemudian yang ketiga, karena dia tahu bahwa ini adalah kemurahan Allah, dia melayani dan dia tetap berpusat kepada Tuhan. Dia berpusat kepada pengabaran Injil. Dia tidak tawar hati di dalam mengabarkan Injil, tidak pernah patah semangat di dalam mengabarkan Injil. Walaupun ketika dia mengabarkan Injil, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak percaya. Kenapa, saudara, di sini dikatakan yaitu mereka yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi tidak semua ketika kita memberitakan Injil orang mau terima. Kenapa? Karena pikiran mereka masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, di dalam pelayanan media ini juga, ya, saudara, apologet, ya, ada banyak orang-orang, ya, kemudian berita Injil begitu gamblang. Kita sudah menerangkan begitu dengan jelas tentang Yesus siapa. Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Tetapi
tidak dapat dimengerti. Kenapa saudara? Karena pikiran mereka masih dibutakan oleh ilah zaman. Karena tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Bahkan di dalam 2 Korintus kita lihat di sini di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga kita melihat bahwa mereka juga masih diselubungi. Kita melihat 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Mereka membaca kitab Taurat. Mereka membaca kitab Musa. Tapi ada selubung di hati mereka. Sehingga mereka nggak ngerti. Ayat yang ke-16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi jelas saudara, jadi Paulus tahu ketika dia memberitakan Injil ada banyak orang yang menolak dia. Dan dia tahu karena mereka itu ditentukan untuk binasa. Karena orang yang menolak Injil itu akan binasa. Dan karena pikiran mereka masih tertutup oleh ilah zaman ini. Hati mereka masih terselubung. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang. Membuka pikiran hati seseorang. Membuka hati seseorang. Maka mereka akan mengerti. Oleh sebab itu saudara. Tuhan sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada seseorang. Kita tidak akan pernah mengerti tentang firman Allah. Kita tidak akan dapat mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Nah, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya? Dia memperkenalkan dirinya dengan saudara lewat Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran. Jadi jelas saudara, hanya lewat Roh Kudus saja. Dan Tuhan saja yang menyatakan dirinya. Sehingga kita dapat datang kepada dia. Nah, kita lihat lagi kepada 2 Korintus tadi. Kita lihat 2 Korintus di dalam pasal yang keempat. Coba kita baca sekarang yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi betul-betul karena kemurahan Allah, dia nggak pernah putus asa di dalam memberitakan Injil. Walaupun banyak orang yang menolak dan dia nggak pernah capek. Terus memberitakan Injil. Dan kemudian bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Kristus. Dan dia tahu bahwa yang diberitakan itu adalah Kristus. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Karena kemurahan Allah inilah kita lihat bagaimana Paulus tetap berpusat kepada Kristus. Yesus itulah sumber daripada kekuatannya. Kita lihat di ayat yang ke-7. Dan dia tahu bahwa dia adalah instrumen. Dia adalah alat semata-mata yang dipakai oleh tangan Tuhan yang dahsyat. Ayat yang ke-7, kita lihat ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kemudian yang berikutnya, karena kemurahan Allah, dia tahu bahwa dia itu hanya instrumen. Dia itu adalah hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang rapuh saudara. Yang gampang pecah, akan tetapi ada harta di dalamnya, itu Roh Kudus. Inilah yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan di sini dikatakan supaya nyata. Kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Allah. Jadi walaupun dia itu hanya seorang yang bejana yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia tahu bahwa ada Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan yang melimpah-limpah. Itulah yang memberikan dia kemenangan sebagai rasul, mengalami banyak penderitaan yang begitu hebat, mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang membuat mereka terus maju. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Wah, luar biasa saudara. Dihempas namun tidak binasa. Di sini kelihatannya tahan banting banget ya, tahan banting banget. Kita lihat di sini ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Jadi betul-betul mereka mengalami penderitaan bersama dengan Kristus. Supaya apa saudara? Supaya Yesus semakin nyata. Justru dalam penderitaan, di dalam pengalaman-pengalaman yang dia alami dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan pada saat itu, Yesus semakin nyata dalam hidupnya. Karena memang seluruh kekuatan, seluruh kemenangan yang dia alami oleh Paulus itu hanya oleh karena Tuhan semata-mata, oleh karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang kita lihat dalam ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kemudian sebagai hamba Tuhan dia mempunyai visi yang besar. Ya, dia punya iman yang besar, visi yang besar. Sebagai anak Tuhan juga kita harus mempunyai visi yang besar, ya, iman yang besar. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-13, kami memiliki iman sama seperti yang ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi kita karena iman, kita punya visi yang besar, saudara. Ya, karena kita tahu bahwa bukan apa yang kelihatan. Kita tidak memandang sesuatu bukan dengan berdasarkan mata jasmani, tetapi dengan mata iman. Kita lihat di dalam ayat ke-18-nya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mereka tidak melihat dengan mata jasmani. Mungkin secara jasmani tidak mungkin orang bisa datang kepada Tuhan, masalah yang begitu berat. Akan tetapi mereka melihat jauh ke depan dengan mata iman mereka. Nah, kita lihat di sini kegagalan 10 pengintai masuk ke Kanaan. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat dengan mata jasmani. Sedangkan Kaleb dengan Yosua, mereka melihat dengan mata iman. Karena mereka punya iman, oleh sebab itu mereka berkata-kata. Dia katakan, mereka katakan kepada 10 pengintai, jangan seperti itu. Kalau Tuhan kehendaki maka kita akan masuk, bahkan kita akan libas mereka. Itu istilahnya yang dipakai oleh oleh Yosua dan Kaleb. Nah, saudara, mata iman melihat ke depan. Iman itu bukan menentang atau menyangkal realitas. Tetapi iman itu adalah percaya di balik realitas yang ada. Ada realitas yang lebih besar dari realitas yang kita lihat dengan mata. Kita lihat bahwa di balik beyond yang sekarang ini, beyond the reality, there is a great reality. Jadi di balik semua realitas ini ada yang realitas yang lebih besar lagi. Oleh sebab itulah Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul Tuhan, dan rasul-rasul mereka tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman. Saya ingat dulu waktu saya pelayanan di Kalimantan, ya kami memulai dengan jaringan doa wanita. Mulai hanya dari 7 gereja saja di Ngabang ya. Dan saya pernah bilang sama teman-teman, kita akan JDW ini akan ada seluruh Kalimantan sampai ke pelosok-pelosok, dan ada beberapa orang bilang mana mungkin gitu ya, tetapi kenyataannya itu terjadi. Jadi saudara, dengan iman, jadi kita melihat jauh ke depan ya, karena kita tahu bahwa apa yang kelihatan ini hanyalah sementara. Kemudian kita lihat yang berikutnya itu adalah di dalam ayat yang ke-15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia semakin besar, berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya. Sebab semakin melimpahnya ucapan syukur dan kemuliaan Allah. Dan kemudian hasilnya banyak orang menjadi percaya.
Kita lihat ayat ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya. Ya, kita beritakan Injil, ya mungkin saat ini ada orang-orang tertentu yang menolak berita Injil, tetapi lihat dengan iman, dengan mata iman. Jangan lihat dengan mata jasmani. Orang-orang ini suatu kali kelak, lama atau cepat mereka akan datang kepada Tuhan. Karena ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita memberitakan tentang keselamatan itu, Roh Kudus akan bekerja. Bagaimanapun mereka menguat dengan kuatnya dengan menolak Tuhan, bagaimanapun mereka menyangkal Tuhan, tetapi kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan kita percaya, dan akhirnya Paulus katakan, semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dan ayat 16 dan 15. Sebagai pelayan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bertumbuh secara rohani. Manusia rohani kita, manusia roh kita harus terus dibangun dari waktu ke waktu. Ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Wow, luar biasa saudara. Walaupun secara jasmani semakin merosot ya, tetapi manusia batiniah kami semakin hari semakin diperbaharui. Manusia roh kita semakin diperbaharui dari day by day, dari hari ke hari. Biarlah kita terus membangun manusia rohani kita. Manusia roh kita dari hari ke hari semakin diperbaharui. Bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita, yaitu dengan terus memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan dan mempunyai hati yang benar-benar haus akan firman Tuhan, supaya kita terus disegarkan. Dan firman Tuhan juga katakan dengan menanti-nantikan Tuhan, ya seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, yang tidak pernah lelah dan yang tidak pernah lesu, dan selalu mendapatkan kekuatan baru. Jadi saudara, ini janji Tuhan, ini rahasia Paulus juga, di dalam melayani Tuhan, di dalam mendapatkan kekuatan baru setiap hari dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-13, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal dan melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, kita lihat di sini, maaf saya baca sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Wah, luar biasa. Paulus bisa dapat melihat bahwa penderitaan yang dialami sekarang ini justru mengerjakan sesuatu kemuliaan yang besar yang mereka akan terima. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, inilah yang memberikan semangat mereka untuk terus maju, ya, untuk betul-betul diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, saudara, kata Paulus katakan bahwa justru penderitaan yang sekarang ini mengerjakan, ya, di sini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi dari segala sesuatu. Itu artinya bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan hamba-hamba Tuhan, kita menuju kepada kekekalan. Di dunia ini hanya sementara, tetapi kemuliaan yang akan kita terima di kerajaan surga, itulah destiny kita terakhir ya. Jadi ini aja kebenaran firman Tuhan, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini mengokohkan kita dan membuat kita terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Ibu Yani pimpin doa dulu. Kita tutup doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena kemurahan-Mu saja yang telah memilih kami, yang telah menyelamatkan kami, dan karena kemurahan-Mu saja Engkau telah memakai kami.
Bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sebab itu kami sungguh mengucap syukur, biarlah lewat ini kami tidak mudah tawar hati. Dan kami betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa ya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Kita tadi pelajaran yang kita dapat di dalam pemberitaan firman Tuhan, bagaimana orang hidup dalam Tuhan ya. Rasul Paulus yang mengalami penderitaan tetapi dia tetap teguh di dalam Tuhan dan dia mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Teman-teman, terima kasih untuk Ibu Yani tetap di dalam room ya Bu Yani, karena Ibu Yani adalah seorang penasehat untuk kita ya di sini. Dan mari kita dukung terus ya pelayanan Ibu Yani teman-teman dengan mensubscribe channelnya Ibu Yani, Suryani Pantau, lalu like gitu ya, lalu dukung terus dalam doa ya, dan semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di YouTube ini, mari kita dukung teman-teman ya, tidak perlu pikir-pikir, mari kita dukung ya teman-teman ya. Ya teman-teman, hari ini ada sesuai janji ya, Reki Pikul Salib ini luar biasa teman-teman ya. Dia akan memberikan kesaksian ya, kesaksian dalam hidupnya di mana pernah terlibat dengan gereja-gereja ya, pernah terlibat dengan kuasa-kuasa ya, setan-setan ya, lagu-lagu satanik gitu ya. Ya, untuk lebih lanjut mari kita dengarkan dulu ya kesaksian dari Reki. Setelah itu kita akan baca ayat puji-pujian dari Mazmur, lalu kita menyanyi sebentar, lalu kita bicara-bicara dan setelah itu kita selesai. Ya, terima kasih Reki. Silakan Reki. Selamat pagi Reki. Halo. Reki. Waduh. Reki selamat pagi. Dia kenapa ini dia suaranya dia ini Reki selamat pagi. Rekinya kemana nih ya? Reki. Ya, selamat pagi Reki. Suaranya coba di itu, suaranya kami nggak dapat suaranya. Suaranya dibetulin dulu, Reki. Kami nggak dengar. Ya. Kenapa begini ya? Nggak ada suaranya, Reki. Dicoba dulu, dicoba lagi. Di headsetnya mungkin diganti atau tidak perlu pakai headset juga. Tidak perlu pakai headset juga terdengar. Kalau dari HP ya, tidak perlu pakai headset. HP juga suaranya bagus ya, teman-teman ya. Ya, selamat pagi. Sebelum menunggu Reki ya, Reki siap dengan ininya. Ini. Halo Reki. Halo. Ya Reki, selamat pagi. Ya, kita bicara-bicara dulu ya dengan Pak Stanley. Sambil Reki ini ya memberikan suaranya kepada kita. Ya, selamat pagi Pak Stanley. Bagaimana Pak Stanley? Tanggapan Pak Stanley untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini, Pak. Bentar Bu. Oh ya, silakan. Ya, Reki masuk lagi Reki. Silakan Reki. Kalau sudah bisa halo gitu ya, teriak halo ya, kita dengar ya. Ya, untuk teman-teman yang lain yang ingin bersaksi ya Pak Juntak, silakan Pak Juntak. Kesaksian indah apa yang Pak Juntak alami hari ini, Pak? Silakan, Pak. Salam, selamat pagi, jumpa lagi. Selamat pagi, ya. Sehat ya. Semua, Bu Yani kembali mengucapkan firman. Ya, bagi saya setiap saat sukacita. Adapun semua saya pribadi selalu istimewa lah. Apa yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Cuman saya sangat kalau mendengar firman-firman Tuhan itulah istimewanya kami yang percaya pada Tuhan Yesus. Apa yang diberikan firman-Nya yang tidak berkesudahan. Jadi yaitu Roh Kudus. Itu bagi saya. Dia senantiasa memberikan kita kekuatan iman kita melalui Roh-Nya, ya Roh Kudus, suci, yang senantiasa harus apa yang diberikan Tuhan Yesus itu kerendahan hati, terus kerendahan hati,
terus penuh dengan kasih. Itu sebenarnya. Walaupun saya pribadi sebagai umatnya yang masih dalam kedagingan, yang terus bergejolak, bergumul, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa selalu menjamah. Itu aja dari saya. Dan juga selamat jumpa juga yang lain Pak Stanley, Bu. Terus mungkin saat ini Pak Stanley ya, Pak, dan juga teman-teman yang monitor dalam live ini. Itu aja dulu Bu Uti dari saya. Mungkin ada yang lain lebih mantap kesaksiannya. Jadi kita tunggulah. Oke, terima kasih. Iya, hari ini Reiki berjanji untuk bersaksi, tetapi sinyalnya kayaknya nggak bagus ya. Dia mungkin nggak ada di dekat-dekat sini ya, jauh ya ininya. Ya, terima kasih rekan-rekan. Kita sambil menunggu Reiki, kita akan membaca kidung jemaat kita, kidung jemaat Mazmur teman-teman ya. Seperti biasa kita akan membacakan Mazmur. Kemarin Mazmur 1, sekarang sampai Mazmur 2, sekarang Mazmur 3. Oh, Mazmur 3 sudah kemarin, sekarang Mazmur 4 ya teman-teman. Kita akan baca terus-menerus ya. Doa pada, ini Mazmur 5 ya. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin buduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Ya, itu ya teman-teman ya. Amin. Selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah Mazmur Daud ya yang dimazmurkan oleh pemazmur. Ya, ini Reiki sudah masuk. Aduh, keluar lagi. Bagaimana ya? Susah ya sekali. Ya, Reiki sudah masuk, keluar lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, silakan Pak Stanley. Ya, sorry tadi menanggapi Ibu Pendeta ya. Ya. Ya, itu luar biasa sekali ya ininya Bu. Maksud aku firman Tuhan kadang-kadang kita kan kalau mau mengikuti Tuhan tuh mau yang senang-senang aja gitu kan. Tapi yang susahnya kayaknya tidak mau gitu loh. Tapi Rasul Paulus tuh hebat sekali. Jadi dia sudah merasakan susahnya menjadi orang Kristen, susahnya percaya kepada Tuhan. Sekarang dia yang kena gitu loh akibatnya kan. Jadi sekarang diaplikasikan kepada dunia yang sekarang nih. Apa kita mampu seperti itu gitu loh. Mengalami yang dialami oleh siapa sih Rasul Paulus tadi ya, Bu? Paulus ya. Iya, Rasul Paulus. Jadinya kita mesti banyak berdoa karena kan iblis itu tidak tinggal diam. Banyak seperti singa-singa yang mengaum-ngaum menunggu kita kan. Seperti Kain dan Habil, dosa sudah menunggu. Gila juga itu kan. Kadang-kadang ya kita harus mengerti apa Tuhan mau kepada kita dan kita harus satu hal lagi itu rendah hati. Kadang-kadang kita susah untuk rendah hati sebagai manusia. Gitu. Jadi itu aja Bu yang saya mau sampaikan. Tapi hebat sekali firman Tuhan tuh. Jadi bisa mengaplikasikan ke setiap kehidupan kita masing-masing yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Bu Uti. Saya bisa join di sini Bu.
Tomorrow, don't forget ya. Don't forget to come again tomorrow and prepare. No. Yeah, tomorrow I will, because my schedule. Ya, your schedule. Ya, good. Ya, ini ada IF. Ya, silakan IF. Ini dari Jepang ya, kalau nggak salah ya. Silakan masuk IF. If one. Oh, perempuan, saya kira laki-laki. Iya, salam. Salam, ya silakan. Selamat kenal. Salam kenal. Ibu Pendeta Suryani. Ya, Salam selamat semua. kenal. Pak Stanley, saya suka bertemu di apa? Oh, ini siapa nih? Lolita. Yvonne. Oh, Yvonne. How are you, Yvonne? Di Jepang ya? Iya. Oh, Saya apa mau kabar, Bu? lagi belajar coba masuk di Bu Uti punya channel. Sering-sering Bu, setiap pagi kita di sini. Nice to meet pagi. you. God bless you. Iya, terima kasih saya bisa masuk di channel Bu Uti. Iya, saya tadi merasakan tadi Bu Uti juga baca Mazmur ya. Yang saya cuman lihat kita sebagai orang-orang percaya jangan melihat itu seperti Daud melawan Goliat. Jangan kita melihat dari besarnya. Daud tidak melihat besarnya Goliat ya. Daud melihat besarnya Tuhan. Berarti kita juga jangan melihat besarnya masalah kita dalam hidup kita ya. Kita harus melihat betapa besarnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi saya kalau kesaksian Buti banyak sekali. Banyak. Ya, salah satu Bu, tolong cerita satu aja, contohnya satu, kita biar bisa berbagi, biar meneguhkan iman kita. Contoh salah satunya satu aja Ibu cerita, silakan. Kesaksian tentang kesaksian ya. Saya datang ke Jepang, Tuhan mempunyai rencana buat untuk keluarga suami saya ya, karena suami saya belum mengenal agamanya, mereka Shinto ya, tidak percaya. Oh, Shinto. Iya, saya sekarang mereka sudah meninggal dua-duanya, tapi sebelum mereka meninggal saya itu sebelum di saat-saat berapa menit mereka mau meninggal, saya mengabarkan kabar baik, karena sekarang saya baru mengerti dalam firman Tuhan Roma 10 ayat 14-15 ya, di situ mengatakan kalau tidak ada yang mengutus dia, kabar baik tidak ada ya. Iya, betul. Ya, Roma 9. Ya, Tuhan tuh menyuruh saya tinggal di Jepang ini untuk memberitakan untuk mertua saya gitu. Jadi sebelum dia meninggal saya bicara, tolong percaya saja Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia mengampuni semua kesalahan gitu. Percaya saja. Dan sebelum dia meninggal, karena mereka sudah koma gitu selama 5 tahun kan. Tapi saya bercerita di kupingnya dia gitu, dia mengeluarkan air mata. Jadi sebelum dia meninggal 10 menit, langsung dia keluarkan air mata dan terus dia meninggal. Dan saya juga banyak gitu dipulihkan ya, dan saya baru mengerti satu orang bertobat ini seisi rumah diselamatkan gitu. Jadi saya baru dipulihkan, saya membaca firman Tuhan, saya berdoa. Jadi saya bilang, Tuhan ini luar biasa ya, Tuhan menyuruh saya sebenarnya tidak mau tinggal di Jepang, enak juga sebenarnya di Indonesia Bu. Bagi saya, suami orang asing tinggal di Indonesia, bagi saya itu benar-benar enak sekali gitu. Tapi maksud Tuhan lain ya, Tuhan maunya menyelamatkan mertua saya gitu, bukan saya, suami dan anak saja. Dia ingin sama-sama saya juga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Gitu. Ya, luar biasa. Iya, itulah kesaksian saya supaya kiranya ya dapat menguatkan semua. Saya percaya ini kesaksian buat saya saja. Terima kasih Buti. Ya udah saya. Ya, terima kasih luar biasa. Salam kenal ya Buti ya. Salam kenal Bu, sering-sering ke sini tiap pagi kita beribadah, iya.
Itu sudah bisa itu, Ricky. Ya, Reki, silakan masuk sebentar Pak DN ya. Ini dari tadi kita tunggu Pak Reki. Ya, terima kasih Bu Ivon. Saya turunkan dulu ya. Ya, ya. Ya, Reki, selamat pagi. Waduh, something wrong with you with the chat, the signal. Reki, selamat buka pagi. Audionya coba dibuka audionya. Enggak, itu udah enggak itu. Selamat pagi, Reki. Kenapa? Enggak terdengar suaranya. Kasihan, sepertinya dia sudah keluar. Enggak kedengaran suaranya. Enggak kedengaran. Sepertinya dia udah pindah cari sinyal, enggak ada ya. Aduh, ya sambil menunggu ya, Reki, kalau udah ada suaranya tolong bersuara ya. Langsung kita ini ya. Langsung kita respon. Ya, selamat pagi Pak Debata, Pak D-Entry. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir. Ya. Salam semua, selamat pagi. Salam. Salam. Ya. Udah bisa dia ngomong si Reki ini belum ini? Ya, dari kemarin dia kepingin sekali bersaksi, luar biasa nih kesaksiannya. Ya. Sebagai anak muda pagi. Ya, anak. Nah, ini dia sebentar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Reki. Silakan Reki. Ada suaranya? Silakan. Ya, ada suaranya. Silakan. Kami bisa dengar. Ya, selamat pagi Reki. Oh ya. Lanjut. Ada suara Ibu? Ada. Silakan. Silakan Reki. Udah bisa didengar kok. Ya, silakan. Silakan Reki. Ya, silakan. Kami bicara saja, langsung saja. Ada suaranya ada Ibu? Ada. Silakan. Oh, ternyata dia sendiri yang nggak dengar kita ya. Oke, shalom. Ada Reki. Ya, salam. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi Ibu Ti. Ya, pagi. Ya. Apa sama teman-teman saya Iman di live chat juga. Jadi saya berkesaksian ini dan betul-betul terjadi. Ya. Dan benar-benar ini kisah tragedi yang perjalanan hidup saya. Jadi, halo Ibu, suaranya kedengaran? Suara. Halo? 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 Ruth, suara lu nggak masuk, Ruth. Kami dengar, Reki. Silakan lanjut saja. Bicara saja, kami mendengar. Ya. Iya. Oke, Ibu. Terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Saya berkesaksian di sini. Bahwa memang itu peristiwa itu di tahun saya mulai tamat SMA tahun 99. Saya mengikuti musik, saya di teman-teman musik itu musik keras, lagu-lagu yang menyembah kepada Lucifer, artinya kasar itu menyembah kepada Lucifer. Dan itu kami dari tahun 98 saya sampai tahun 2011 saya mengikuti musik keras itu, sehingga saya menjadi ateis di tahun 2000. Tahun 2000 saya ateis, tidak mengikuti gereja lagi. Saya Kristen dari lahir. Hanya saya menjadi ateis di tahun 2000 sampai tahun 2011. Tahun 2011 dan saya ke Jayapura. Saya juga melanjutkan musik itu sambil kuliah, dan saya terjerumus hal-hal yang di luar mengikuti miras, pakai narkoba. Terus saya juga
minum mabuk, dan saya juga ini biar mereka bilang ya, pesta free sex itu antara kami teman-teman musik. Saya ini teman musik sampai saat ini, tetapi saya tidak tahu dulu perjalanan hidup saya menjadi penyamal Lucifer, lagu-lagu satanisme. Terus saya di tahun 2008 saya ke Jakarta sama teman-teman dari kota Merauke, Papua. Kami di Jakarta sampai tahun 2010. Tahun 2010 saya juga di situ mengikuti penyaman sampai tahun 2010. Terus tahun 2011 saya pulang ke Jayapura di Papua. Saya mengikuti musik itu sehingga saya tahun 2011 itu kami sering menyembah dan mencari ritual bersama teman saya. Teman saya yang namanya Bayu, dia sudah bergabung sama kami, tetapi dia sudah menyerahkan jiwanya kepada Lucifer. Dia sudah meninggal di tahun 2006. Dia sudah meninggal tahun 2006 sebab dia sakit keras. Dia sudah menyerahkan jiwanya kepada Lucifer. Jadi kami meneruskan perjalanan dia. Kami terus memperjuangkan memuliakan nama Lucifer itu sampai tahun 2011. Kami di atas panggung, kami ritual satanisme, kami mengambil burung merpati, kami menggigit burung merpati itu dan kami meminum darahnya. Kami meminum darahnya satu persatu dan kami itu banyak orang sekali yang nonton itu gempar sekali itu. Itu tahun 2007. Setelah kematian teman saya almarhum Bayu, anak Jawa sudah meninggal, jadi kami karena korban itu harus diberikan kepada nyawa. Jadi Lucifer itu minta harus ada nyawa, korban harus ada nyawa. Jadi kami sebagai penggantinya tuh teman kami itu, Bayu itu yang menyerahkan jiwanya kepada Lucifer. Jadi di atas panggung itu kami minum darah merpati sehingga kami sempat ditahan oleh polisi sebab itu sudah hal yang kurang baik ya, karena mematikan satu orang merpati di atas panggung itu. Kami aksi gila-gilaan di tahun 2007 sehingga kami melanjutkan lagi sampai tahun 2011 itu. Maka tetapi teman saya yang satu sampai saat ini masih di penyaman Lucifer, dia masih namanya Ricardo, dia masih mengikuti jejak-jejak kami yang dulu. Saya sudah bertobat di tahun 2012. Dan saya dibaptis oleh pendeta Cina, namanya Pendeta Lili dari GBI, Gereja GBI Jayapura. Tetapi di tahun 2012, 13, 14, 15 itu saya belum bertobat betul. Saya masih liar-liar ke sana kemari. Saya belum masuk gereja juga. Saya masih minum-minum mabok, masih pakai narkoba juga. Saya masih liar ke sana kemari. Dan di tahun 2012, 13, 14, 15, 16 itu saya belum Tuhan Yesus itu belum ada di dalam jiwa saya. Saya masih liar ke sana kemari. Saya masih musik. Saya masih mengikuti musik itu di tahun 2016 itu, sampai tahun 2016 itu. Saya masih mengikuti teman bermain musik dengan lagu-lagu penyembahan kepada Lucifer. Sehingga saya sudah capek sekali. Saya sudah capek dengan hidup saya ini. Saya bingung ini, kenapa ini? Saya masih bisa begini. Saya bingung padahal saya sudah. Halo Mas, ada suaranya Ibu Uti? Halo? Iya, masih dengar, B. Ada suara? Aku masih dengar. Iya, jadi saya capek sekali. Saya sudah kenyang sekali itu. Saya sudah kenyang dengan hal macam begitu. Capek sekali saya.
Saya capek sekali dengan hidup begitu. Jadi kesana kemari, jatuh bangun dengan penyembahan setan itu, Lucifer itu. Saya capek. Jadi di tahun 2016 saya sudah putus asa juga. Saya sudah putus asa mau diri, tetapi saya masih diselamatkan juga. Kayaknya Tuhan masih sayang nyawa saya. Tuhan masih sayang nyawanya, sehingga saya harus pulang ke orang tua saya ke Merauke. Orang tua saya pulang ke Merauke. Sudah sampai tahun 2017 juga. Akhirnya saya mengikuti kesadaran saya sendiri bahwa saya mendengar dibisikan. Jadi pas di tahun 2017 saya sudah di Pulau Merauke, saya mulai belajar pelan-pelan untuk kembali ke gereja. Tetapi itu belum penuh juga. Di tahun 2018-19 saya sudah mulai kenal YouTube channel Kristen. Mulai saat itu juga saya mulai menguatkan iman saya di channel YouTube, channel Kristen YouTube. Jadi dari 2019 di bulan November 2019 itu saya terus mengikuti channel Kristen. Itu pertama saya kenal channel tanpa ragi, tetapi saya ikuti terus sampai tahun 2020 sampai saat ini, sehingga pas bulan April di Merauke tahun 2000, pas bulan April di Merauke masuk corona tahun 2020. Saya mulai takut sekali kepada corona itu. Saya mulai mendekatkan Tuhan lagi. Saya mulai mengikuti Tuhan lagi. Itu saya saya mulai ikut channel Kristen gitu. Saya menguatkan iman sampai tahun 2021 ini, sehingga saat ini saya masih tetap menguatkan iman saya di channel Kristen. Dan mulai masuk beribadah di tahun 2020, tahun 2019, saya mulai masuk beribadah di gereja. Karena itu ini kesaksian saya bahwa apa yang Tuhan bilang itu di ayat mana coba Uputi yang Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu saya lupa ayatnya, Ibu itu di pasal apa Ibu? Itu Yohanes 15 ayat 16, Pak. Ya, Tuhan Yesus saya dengar. Di bulan itu saya dengar tuh pas bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal kena COVID. Meninggal di bulan Februari 2021. Bapak saya sudah meninggal 2021. Jadi saya dengar sekali itu ada bisikan di telinga saya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi kamu yang memilih aku. Saya dengar ini orang ini, saya dengar ini. Iya, tetapi aku yang memilih kamu. Karena saya takut sekali dengan kata itu, karena kan bapak saya sudah meninggal bulan kemarin, bulan Februari, tanggal 2 Februari bapak saya meninggal kena COVID, sehingga sekali dengan hal itu. Jadi saya ikuti terus itu larangan Tuhan, firman Tuhan, saya ikuti terus itu. Jadi maka itu kepada teman-teman yang di luar sana yang belum bertobat, masih hidup di dunia masih hidup di keduniaan ya, harap segera mendengar kesaksian saya ini, mendengar kisah saya ini benar-benar terjadi, bahwa teman saya itu sudah meninggal, almarhum Bayu. Dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Lucifer karena sebagai korban tumbal. Sebagai korban tumbal kami harus menyerahkan jiwanya karena dia sakit keras. Dia sakit keras itu sebagai tanda bahwa di dunia ini ada yang menguasai, penguasaan gelap itu ada. Maka saya minta kepada teman-teman di live chat ini bahwa percaya apa yang saya ngomong ini, bahwa Lucifer itu ada. Setan itu ada di dunia ini. Dia menguasai dunia ini. Sehingga teman saya sudah ambil nyawanya. Almarhum Bayu, anak Jawa itu sudah menyerahkan jiwanya. Karena kami meminta kemenangan. Kami mendapat
penghargaan itu melalui apa namanya ritual satanisme Lucifer. Kami meminta supaya kami selalu menang dan kami selalu nomor 1 di Papua. Kami ini terkenal di seluruh Papua. Jadi mulai dengan hal itu Lucifer menguatkan kekuatannya dengan mengambil nyawa teman saya bernama almarhum Bayu. Maka itu saya teman saya meninggal karena dia sudah sakit keras. Almarhum itu sebagai tanda bahwa pengorbanan kepada iblis itu membinasakan manusia. Jadi iblis itu membinasakan manusia. Iblis tidak ada gratis di dunia. Iblis harus diberikan sesuatu harga yang berharga, yaitu pengorbanan tumbal atau nyawa itu. Itu iblis. Kalau menyembah kepada iblis itu, bahwa apa yang dikorbankan itu harus berupa nyawa atau barang. Itu saja. Jadi saya mohon kepada teman-teman live ini di mana bahwa tobat dan terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Amin. Jadi terima kasih Ibu Uti. Itu kesaksian saya selama perjalanan saya itu pada tahun 1998 sampai tahun 2012. Ya, luar biasa ya. Sayang sekali suaranya agak robot. Sayang sekali suaranya agak robot-robot, tapi kita mengerti ya, kita sudah menangkap bahwa Reiki ini menyerahkan dirinya untuk kepada setan Lucifer karena kepingin ya musiknya didengar mendapatkan kemenangan. Dan pertanyaan saya buat Reiki, apakah Lucifer tidak bereaksi ketika Reiki sudah memutuskan untuk ikut-ikut atau mendengarkan firman Tuhan dari YouTube? Apa reaksi Lucifer? Apakah dia marah atau bagaimana? Marah nggak? Biasanya sih marah. Setan tidak akan biarkan kamu mendekati Tuhan. Ya. Gitu. Ya. Dia selalu datang dalam mimpi. Dia selalu datang dalam mimpi dengan bentuk ular yang hitam besar. Dalam mimpi dia selalu mau leher saya, tapi saya berdoa terus sehingga cengkaman ular itu tidak bisa saya. Selalu saya terbawa mimpi-mimpi buruk. Mimpi buruk itu yang Lucifer itu berwujud menjadi ular sangat besar sekali. Dia selalu mengingkar leher saya supaya saya selalu mau ikuti dia terus. Tetap saya berdoa terus kepada Tuhan bahwa tetap kuasa Tuhan itu melebihi apapun di atas langit, bumi, di dasar laut, di semua. Jadi Tuhan Yesus penguasa bumi dan di atas surga juga Tuhan Yesus penguasa. Jadi setan itu tidak punya kekuasaan di bumi dan di mana saja. Jadi Tuhan Yesus lah. Ya, Ibu Yani ini Ibu Ya, Ibu Yani ini adalah teman-teman, Ibu Yani ini juga pendeta yang yang punya karunia melepaskan orang dari setan-setan ya. Doa-doa pelepasan ya, banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bahkan ada orang yang sudah katanya dinikahkan ya Bu Yani ya, dimasukin ke dalam udah tinggal di dalam samudra ya. Ya, sudah segala macam ya. Ya, bagaimana Ibu Yani yang paling paham yang soal-soal yang begini? Silakan Ibu Yani beri tanggapan. Ya, memang di dalam Alkitab jelas ya mengatakan, dengar suaranya, dengar ya? Ya, dengar semua. Ya, Alkitab jelas mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis itu ya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi memang benar kata Riki tadi bahwa iblis itu tidak pernah memberi kehidupan, nggak pernah gratis. Satu kali kita terlibat di dalam dia, maka dia akan terus merenggut jiwa kita ya. Dan oleh sebab itu jangan main-main, jangan pernah mencoba-coba ya anak-anak remaja atau pemuda ya. Karena pertaruhannya itu adalah roh kita sendiri ya, dan roh kita itu sangat berharga, jiwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu iblis mau merebut. Ya puji Tuhan kalau Riki sudah diselamatkan oleh Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan ya. Seperti tadi katakan
di dalam Yohanes 15 ayat 16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi tetap pandang kepada Yesus, tetap terus bertekun di dalam Dia dan firman-Nya ya, supaya kita terus dimerdekakan. Dan saya percaya bahwa kalau udah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kita akan merdeka, karena firman Tuhan dikatakan bahwa kalau Dia memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka ya. Ya, hanya Tuhan Yesus yang dapat membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, selamat Ricky, Tuhan Yesus maju terus dan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, ketika Ricky, jadi saya yang singkat ya, dan suaranya terpotong-potong ya. Nanti satu kali saya akan minta Ricky masuk ya dalam acara kesaksian khusus ya di sore hari ya. Minta Ricky masuk dalam kesaksian khusus ya. Sayang suaranya tadi putus-putus ya teman-teman, tetapi yang bisa kita ambil di situ adalah bahwa dia mulai gentar hatinya ketika dia melihat ada temannya menyerahkan dirinya kepada Lucifer itu ya. Karena Lucifer minta korban gitu. Teman-teman, alangkah mengerikannya ya ketika kita menyerahkan diri kita secara sadar kepada setan gitu ya. Apa yang akan terjadi? Karena bukan hanya nyawa kita di dalam kuburan lalu kita mati. Tidak begitu saja teman-teman, karena kelanjutannya adalah kita sudah diikat dan kita sudah jaminan neraka ya, akan tinggal bersama-sama dengan setan itu di neraka gitu. Itu adalah kenyataan yang sangat-sangat mengerikan sekali untuk semua anak Tuhan. Jangan main-main dengan kuasa gelap. Jangan sama sekali main-main dengan kuasa gelap. Atau bahkan ya, jangan pernah mengantarkan teman ya, walaupun kalian tidak ikut ke situ, jangan pernah mengantarkan teman untuk pergi kepada dukun, atau jangan pernah mendukung sedikit pun, atau jangan pernah ada terlibat sedikit pun ya, ada link sedikit pun dengan kuasa gelap. Karena kuasa gelap itu dia tidak seperti Tuhan. Kalau Tuhan itu dia mengetok dengan lemah lembut, menunggu kita datang, menunggu kita membuka hati. Kalau setan mah enggak teman-teman. Kalau setan tuh langsung aja tergap gitu. Ada orang yang ngintip-ngintip mau mencari-cari dia, baca-baca primbon atau apa, itu langsung ditergap teman-teman. Nah, ini adalah pengalaman yang luar biasa ya untuk teman-teman muda nih yang kepengen punya kuasa, kepengen ada apa, daya pemikat gitu kan, supaya disukai oleh bosnya di kantor, pakai susuk ya. Jangan teman-teman ya. Itu hukumnya apa itu kalau di mata Tuhan Yesus itu Ibu Suryani? Ya, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya nggak masuk surga lah, kecuali kalau dia bertobat dan terima Yesus. Iya, ya. Karena jiwanya sudah dibelenggu, terikat oleh iblis. Iya, kasihan ya. Hanya percaya sama Yesus ya, yang satu-satunya juru selamat, satu-satunya pertolongan yang sejati itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Luar Jadi biasa. saudara, ketika kita diikat oleh iblis itu benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat membebaskannya selain Yesus. Nah, ya, Ibu cerita dong satu kesaksian melepaskan yang Ibu yang udah sebulan itu, Bu. Luar biasa tuh yang orang yang di Pontianak, yang di Kalbar itu. Ibu-ibu yang sampai gila ya. Oh ya, itu memang banyak kesaksian ya, udah banyak jadi lupa yang mana ya. Ini aja, jadi ada satu bapak ya, jadi dia tiba-tiba dia suka sakit ya, sakit. Kami tuh lihat dia seorang yang benar-benar dalam Tuhan tadinya ya, karena dia itu suka panggil hamba-hamba Tuhan makan di rumahnya ya, kemudian setiap ada hamba Tuhan dari Pontianak nginep di rumahnya, dan saya berpikir juga emang dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi pada suatu ketika dia sakit, dia pergi ke dokter di mana-mana sampai general check up, dokter bingung, rumah sakit hasilnya tidak ada sakit apa-apa ya. Semuanya oke, tidak ada sakit apa-apa. Jadi akhirnya ya disuruh pulang karena memang nggak ada sakit apa-apa. Satu ketika dia panggil saya untuk makan di rumahnya, dan saya bawa salah satu pekerja ya yang melayani di tempat kami. Dan waktu ngobrol-ngobrol, saya doakan dia untuk sakitnya. Tiba-tiba Tuhan memang nyatakan bahwa rumah ini ketika mereka bangun itu mereka taruh di 4 penjuru rumah itu seperti tanam jimat atau apa gitu ya, untuk penjaga mereka, seperti paku tapi bukan paku. Lalu saya bilang, wah Bapak, tadi saya lihat waktu
Bapak mau bangun rumah ini, Bapak taruh ada seperti paku, kuasa kegelapan yang Bapak taruh sebagai penjaga. Terus karena yang ikut makan bersama kami juga gembalanya, ibu dan bapak gembalanya. Lalu ibu bapak gembalanya bilangin, oh enggak, orang saya kok yang taruh batu pertama. Saya yang taruh batu pertama, peletakan batu pertama waktu bikin fondasi rumah ini. Ya udah, saya diam aja. Kemudian Bu, kami undang ibu lagi, besok akan panggil hamba-hamba Tuhan banyak, kami mau berdoa buat Bapak. Nah, waktu itu memang setelah besoknya saya tuh lupa ya, saya lupa. Saya pikir banyak hamba-hamba Tuhan yang lain, jadi nggak apa-apa. Tapi saya dipanggil di telepon, kebetulan nggak terlalu jauh rumahnya dari rumah saya. Bu, datang katanya, ini udah banyak nih hamba-hamba Tuhan. Oh ya, saya lupa, maaf, saya mandi dulu. Kemudian saya ke sana. Tapi yang anehnya waktu saya masuk ke rumahnya itu, kita lagi menyembah ya, semua lagi menyembah muji Tuhan. Kok Bapak itu tiba-tiba pucat sekali lihat saya, langsung dia agak kemundur gitu ke belakang badannya. Saya bingung, ini kenapa ya? Dan saya memang sama ini berpikir dia sudah di dalam Tuhan ya. Saya tidak tahu ya, seperti khotbah saya itu ada hidup yang tersembunyi yang nggak tahu ya. Tapi akhirnya Tuhan bongkar. Kemudian kami mulai nyembah, muji Tuhan, nyembah, baca firman. Dan Tuhan tunjukkan jalur Yakobus pasal 5 ayat 16 itu ya, harus saling mengaku dosa, saling mengampuni dan mengaku dosa. Jadi saya bilang, nanti ketika Roh Kudus menyingkapkan sesuatu, kita harus minta ampun. Bapak harus terbuka supaya benar-benar diampuni oleh Tuhan. Jadi kita mulai nyembah. Kita mulai nyembah, ya udah Roh Kudus langsung tunjukkan. Tunjukkan, dan saya bilang, Bapak ada jimat itu di lemari, tolong dikeluarkan. Ya, memang dikeluarkan, dan di jimatnya satu bakul kecil ya, segala macam bungkusan ya, bungkusan putih, bungkusan hitam, macam-macam lah pokoknya, di plastik, di kain, pokoknya segala bungkusan lah di dalam bakul itu ya. Kami doa terus ya. Kemudian saya bilang, ambil dompet Bapak itu, ada uang warna merah, uang lama. Terus ada orang bilang, oh ini bukan, ini uang biasa. Saya bilang, kita tidak mempermalukan Bapak ini, tapi kita sedang menelanjangi setan. Dan akhirnya semua keluar ya. Terus dia punya dompet itu kan, dompet laki-laki itu kan banyak ruang-ruangnya. Itu ada kayu, ada segala macam ya. Rupanya di situ juga ini penglaris, karena dia jualan ya, jualan daging di pasar pakai penglaris ya. Nah, sehingga dagingnya laris gitu kan. Jadi itu dibakar semua. Jadi setelah bakar semua, ya puji Tuhan dia sembuh ya, dia sembuh. Jadi rupanya itu jimat-jimat itu turun-temurun dari generasi ke generasi, diberikan kepadanya. Kakaknya barusan meninggal beberapa bulan sebelumnya, dan kemudian jimat yang di kakaknya diturunkan ke dia. Saya bilang, kalau Bapak nggak bertobat, nggak serahkan ini, Bapak yang diambil. Bapak yang diambil nyawanya, udah berapa keluarga yang diambil ya. Nah itu puji Tuhan, dia dimerdekakan dan sekarang dia sembuh. Dan akhirnya setelah makan, setelah selesai semuanya, kami makan bersama. Lalu dia bilang, Bu, memang betul saya taruh itu seperti paku di 4 penjuru rumah kami. Tapi bagaimana ya, rumah sudah terbangun ini Bu, katanya. Rumah sudah terbangun dan harus bongkar itu rumah ya, karena itu di dasar fondasi. Ya saya bilang, ya kita Bapak bertobat aja, kita minta Tuhan Yesus sendiri cabut dengan kuasanya ya, dilumpuhkan kuasanya itu ya. Jadi kita minta penjagaan daripada Roh Kudus. Jadi itulah salah satu dari sekian banyak kesaksian. Nah yang lucunya ini, karena kan dia kan penglarisnya, jadi dagingnya kan ada penglaris, yang laris banget dagingnya. Kan udah dibakar tuh jimat penglarisnya. Satu ketika istrinya telepon, Bu, daging saya ini sudah jam 3 ini belum laku-laku, katanya nggak ada satu on pun yang orang beli. Oh saya ingat, iya, penglarisnya kan udah dibuang dalam nama Yesus. Akhirnya oke, ini lewat telepon, saya bilang, ibu tumbangin aja dagingnya, kita berdoa dalam nama Yesus supaya berkat Tuhan, ya berkat dari iblis dicabut, sekarang berkat daripada Tuhan turun atas ibu punya jualan. Nggak lama kemudian ya ada orang cari beli daging karena dia udah sore kan harus bikin acara. Akhirnya semua diborong dagingnya habis. Itu berselang 30 menit aja. Kemudian dagingnya langsung dibeli semua, laris semuanya. Jadi itu ya, itu salah satunya ya.
Salah satu. Nah ini kalau orang ini minta rezeki dari iblis ya. Mau minta rezeki, mau minta kuasa, nggak pernah gratis ya. Karena nanti nyawa kita pertaruhannya. Ya, nyawa kita, dan kita memang masuk neraka di tempat dia itu. Iblis mau berusaha cari orang sebanyak-banyaknya ke api neraka. Ya, itu saja. Ya, luar biasa ya teman-teman. Ya, selamat pagi Pak DN3, setelah itu Pak Leftaf, setelah itu kita tutup dalam doa ya. Ya, silakan Pak DN3. Tadi ada Pak Ulama Muda tapi malah keluar ini. Ya, silakan Pak DN3. Selamat pagi. Ya, saya sih hanya mendengar kesaksiannya sangat baik ya. Ada yang berkesaksian, ada yang menggenapi kesaksian. Jadi hal-hal seperti ini memang kita lihat di dunia nyata ya. Jadi di dunia nyata banyak orang yang baik dan melaksanakan yang benar. Dan inilah orang yang disenangi oleh Tuhan itu sendiri. Maka dengan demikian ditambahkannya rezeki kepada orang yang seperti itu, orang baik berada di jalur benar gitu. Karena kita juga melihat banyak orang, kita bisa uji coba gitu kepada diri kita bahwa kita itu orang jahat, penghasilan kita sama gitu misalnya. Tetapi orang baik tidak bisa kita taklukkan gitu. Walaupun mungkin penghasilan orang baik itu lebih sedikit gitu ya. Orang baik dia selalu memberikan persembahan kepada dirinya. Persembahan artinya bahwa dia menyempatkan waktu untuk hal kebaikan, ke gereja, gotong royong, apa semuanya bisa melakukannya. Dan waktu itu adalah uang. Artinya kita lebih kuat sebenarnya yang jahat misalnya. Tetapi endingnya tetap orang baiklah yang terdepan gitu. Saya melihatnya hal-hal seperti itu hal positif ya. Jadi tidak semua orang juga kalau kita jahat berarti keuangan kita lebih baik atau penghasilan kita lebih baik. Tentu tidak bisa mengalahkan orang baik di dalam kebenaran. Nah, hal-hal seperti ini menjadi contoh baik ya. Bagaimana contoh-contoh sudah ada di lingkungan kita gitu ya. Jadi akhirnya kita harus berkaca kepada orang yang baik dan berada di cinta kasih oleh Tuhan itu sendiri. Mungkin karena ini kesaksiannya sudah sangat banyak dan penggenapannya yang diberikan oleh Ibu Pendeta tadi, mungkin dari saya udah cukup Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, luar biasa. Selamat hari Rabu ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Pak Alefta, Pak Ulama Muda sebentar ya Pak Ulama Muda, karena Pak Alefta sudah nunggu, jangan keluar lagi Pak Ulama Muda. Ya, ya silakan Pak Alefta. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam semuanya. Ya itulah kalau kita memilih ikut iblis, tidak ada yang gratis Bu. Dia minta tumbal juga, minta bayaran juga. Nggak ada iblis itu mau gratisan. Jadi kita ya harus pikir-pikir. Kalau kita mau ikut iblis ya kita harus siap dengan apapun resikonya. Itulah karena iblis tidak mau melepaskan kita begitu saja Bu. Dia selalu bagaikan singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita untuk mencari mangsanya Bu. Itu aja Bu. Iya, luar biasa ya. Ya, ini ulama muda, boleh cerita ulama muda juga pernah mengalami. Jadi kesaksian ulama muda ini tidak komplit ya, hanya dia pernah cerita ke saya. Ya, silakan ulama muda, bagi waktu singkat saja ya, karena kita mau selesai. Tapi bagaimana ulama muda juga bergelut dengan roh yang gelap-gelap itu, yang tinggi besar katanya ya. Silakan ulama muda. Ulama muda. Sedang kerja ini sepertinya. Ya, silakan ulama muda, jangan dilepas mute-nya sendiri. Ya, ulama muda silakan. Ulama muda, ya teman-teman, ulama muda ini juga luar biasa teman-teman ya, ada kesaksian yang luar biasa karena pada saat itu dia sempat ingin ya pindah keyakinan ya, bahkan betul-betul sudah yakin sekali teman-teman, sudah sangat-sangat yakin sekali bahwa itulah ajaran yang benar karena dia diajarkan bahwa itulah kebenaran, itulah Tuhan yang benar, agama yang diridhoi gitu. Jadi dia mau murtad lah ceritanya kan. Nah, lalu dia cerita pada saat dia mau murtad itulah dia didatangi oleh roh-roh yang luar biasa sampai membuat dia ya luar biasa. Jadi dia berpikir ya, besoknya dia mau baca syahadat itu kan dia berpikir ya,
loh katanya ajaran kebenaran gitu, tapi kenapa yang datang ini mengerikan sekali. Nah itulah yang melatar belakangi dia akhirnya mendalami kitab-kitab mereka dengan sangat luar biasa. Yang hasilnya kita melihat ya teman-teman ya, luar biasa sekali pengetahuannya tentang Quran. Walaupun dia tidak terlalu pintar bahasa Arab, tapi dia hafal sekali ayat sini, ayat sini, ayat sini gitu. Itulah melatar belakangi. Ya silakan ulama muda. Ya mungkin sambil menunggu ulama muda, satu hal yang luar biasa. Kalau setan itu kita yang dijadikan tumbal. Ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhanlah yang berkorban untuk menyelamatkan kita. Nah, ini luar biasa ya. Ya Yesus Yesus juga sebenarnya istilah yang kasarnya tumbal. Dia menggantikan kita ya, menggantikan kita tadi yang Ricky tadi kan. Ricky mau dapat apa namanya tenar dan sebagainya, temennya yang dijadiin tumbal. Ya, jadi nggak ada yang gratis, tetapi Tuhan menyerah Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari kuasa iblis. Dia mati bagi kita, luar biasa. Sehingga kita boleh dimerdekakan. Dia membayar dengan nyawanya sendiri. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus membayar nyawanya kepada iblis. Tetapi Yesus membayar nyawanya kepada Bapa ya. Karena setiap dosa yang kita buat itu kita harus bayar ya. Kita harus tebus dosa sendiri. Tetapi karena kita nggak mampu, Yesuslah yang menggantikan kita. Itu luar biasa. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Akhir. Ya, yang saya di dalam dunia perdebatan teman-teman ya, kita dibilang agama pagan gitu kan. Agama pagan, kalau yang ada tumbal-tumbal gitu, kalian itu penyembah berhala, tahu nggak katanya gitu kan? Karena kita ini disebut karena kita menumpahkan darah ya, ada korban darah, ada korban darah katanya gitu. Yang begitu-begitu kan setan yang minta darah katanya gitu. Lalu saya juga jawab sama seperti Bu Yani. Kalau di kami bukan setan yang minta darah. Kalau pagan itu setan yang minta darah, kita mengorbankan diri kepada setan. Tetapi agama yang benar itu, Tuhan yang benar itu, dialah yang memberikan darahnya untuk kita. Oh terbalik banget. Lagian di dalam ritual kami nggak pernah potong-potong hewan, nggak pernah potong-potong binatang, nggak ada darah-darah setahun sekali, nggak ada darah-darah itu yang dipotong hewan, nggak ada. Yang ada justru di kalian. Saya bilang gitu. Ya iya teman-teman ya, di hari apa tuh Lebaran Haji tuh ya ada darah-darah kan. Ya seperti itu. Ya kita tunggu sekali lagi ulama muda. Lampau sebenarnya, lambang perjanjian lama ya masih mereka. Iya lambang iya. Ya ulama muda sekali lagi kita panggil ya. Silakan ulama. Saya sudah panggil Pak Stanley mungkin. Pak Stanley. Oh ya Pak Stanley. Oh ya Pak Stanley. Tambahkan Pak Stanley sebelum kita tutup. Ya, maksud begini, kalau maksud saya ya itu Tuhan Yesus itu luar biasa. Iblis itu dari pertama sudah penipu. Dari zaman Firdaus sudah ngebohongin orang. Tuhan aja itu ya Adam dan Hawa. Terus Tuhan aja anak Allah, firman Tuhan aja dicobai. Katanya kalau kamu nyembah aku kasih, kan gila tuh namanya. Itu aja kan udah penipu. Dia tahu nih anak Allah nih, dia coba, gila kan. Nah gimana kita orang yang lemah begini gitu. Ya gimana kita lemah, kita harus bergantung penuh dengan Roh Kudus. Dengan Tuhan Yesus itu yang bisa mengalahkan si ular beludak ini gitu loh. Itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi hati-hati kalau dealing dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya siap-siap aja. Gitu, lebih baik jangan. Gitu loh Bu, thank you ya Ibu Suryani. Ya luar biasa ya. Saya sendiri kesaksian saya udah banyak ya di mana-mana ya. Yaitu dia dengan kuasa kegelapan. Saya sendiri tidak terlibat ya, tapi tidak tahu kenapa, karena orang tua itu nenek ya, begitu kan nenek saya tuh ya, Ibu Yani tahu ya, dia suka nyembur ya, kalau sakit ya tinggal disembur-sembur aja ya sembuh. Tapi saya nggak tahu kenapa, apa sebabnya sampai. Dia juga pawang. Nenek kita itu pawang harimau. Jadi waktu di Sumatera itu harimau tunduk sama dia, semua binatang buas tunduk sama dia. Ya teman-teman, waktu itu kan kami tinggal di daerah Riau, itu kan bagus sekali, memang luar biasa itu, panoramanya bagus sekali karena kami tinggal di bawah kaki gunung, dan itu cuma komunitas teman-teman, bukan kampung, bukan apa, komunitas. Jadi ada beberapa orang aja yang tinggal di situ gitu. Gereja di situ cuma satu, rumah sakit satu, lalu gereja GPIB satu, gereja Pantai Kosta satu, Topekong satu gitu.
Nah, di situ luar biasa itu pada saat itu masih ada itu banyak orang dimakan harimau, dimakan singa ya, karena di belakang rumah kami itu hutan Bukan di belantara. situ tuh di Riau, bukan Iya. bukan di Tarempa, tapi di Teluk Kuantan. Teluk Kuantan ya, iya. Ya, tetapi di Tarempa juga kan sama juga penuh itu kan kita di dalam di pegunungan gitu. Ya saya ingat itu, nenek saya itu ya begitu, ya pawang-pawang ya. Dan banyak sekali loh teman-teman itu hampir semua mereka terlibat begitu ya, Ibu Yani ya. Karena apa? Karena ya saling ini ya, ingat nggak Mas, hampir semua mereka tuh berhubungan dengan kuasa gelap, hampir semua orang-orang di sana itu sangat-sangat sangat suka dengan okultisme gitu. Nah, seperti itulah akhirnya saya juga mengalami ya, sangat-sangat luar biasa. Ibu Yani sendiri tahu ya bagaimana perjuangannya, karena ya dengar-dengar suara begitu seperti itu. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi tidak ada yang gratis buat setan. Apapun yang telah kita lakukan, sekecil apapun mereka minta imbalan ya. Jadi teman-teman, ini pelajaran bagus buat kita dari Reiki ya. Dia sekarang pasti, saya percaya dia pasti masih berjuang untuk melepaskan dari kuasa-kuasa itu. Karena nggak gampang, tidak itu mereka, setan itu nggak akan lepas secara gratis ya. Ya, ulama muda, sekali lagi ulama muda silakan bicara. Halo, selamat pagi ulama muda. Nih saya buka ya. Tapi dia ini sih mute sendiri, jangan dilepas mute-nya ulama muda. Seandainya mendengar, dilepas mute-nya. Oh ya, sudahlah. Ya, kalau begitu kita tutup ya teman-teman. Ada yang Dina dari tadi kepingin sekali masuk, tetapi Dina ini device-nya not connected, nggak bisa dimasukkan ke room karena ini dikatakan your guest will need to connect. Kamu harus connect mic-nya dengan kameranya. Ya, harus ada mic-nya, harus ada kameranya. Dina kepingin sekali dari tadi teman-teman, dia berusaha masuk tetapi tidak bisa. Coba. Ya ini mau saya masukkan nggak bisa karena Dina tidak tersambung dengan mic-nya, dengan kamera. Ya, harus disambung dulu. Itu audionya harus ini dulu. Terus kameranya juga nggak ini, Dina ya. Device not connected. Dari tadi ini dia sepertinya ingin bersaksi luar biasa. Cuma ini bagaimana ya? Nggak bisa ya. Device not connected, saya tidak bisa naikkan ke atas ya Dina. Ya, mungkin besok ya Dina kita akan tutup karena kita akan melanjutkan aktivitas kita kembali ya. Teman-teman, salam kebenaran dan Ibu Yani silakan tutup. Besok Pak Lenggu ya. Jadwal Pak Stanley tomorrow. Ya, tomorrow. Ya, tomorrow. At the same hour, please at the same hour, okay? Okay, at the same time. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, let's pray for close our program. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih banyak, Engkau baik sekali. Engkau luar biasa mengasihi kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau juga yang menyelamatkan kami. Dan kami boleh dijadikan anak-Mu, sehingga kami boleh berseru ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat semua yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian, di mana kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah dari segala sesuatu. Karena di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau semua tunduk kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang kami telah sampaikan, saksikan, itu membawa berkat bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Ya, teman-teman, untuk yang di live chat, agenda kita hari ini jam 5 nanti ada kesaksian ya dari Bapak Krislam ya. Seperti yang kita ketahui, Bapak Krislam ini juga adalah seorang murtadin ya. Dia berlatar belakang Muslim, lalu tidak begitu saja tidak gampang ya ketika dia menerima Yesus karena dia harus berjuang luar biasa bertahun-tahun, bahkan dihempaskan ya. Dihempaskan, bahkan dikerjain habis-habisan oleh setan ya. Karena apa? Karena sebelum dia masuk Kristen, sebelum dia terima Yesus, dia melibatkan dirinya dengan klinik-klinik gitu kan. Dia adalah ya klinik-klinik itu ya, roh-roh orang-orang Jawa itu ya. Ya luar biasa sekali ya kesaksian Bapak Krislam. Nanti jam 5 kita kumpul lagi ya teman-teman. Lalu jam 7 kembali lagi kita bahas perdebatan. Ya, salam kebenaran teman-teman. Beritakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Happy Wednesday. God bless us. God bless me. Not Wednesday, Tuesday.
Today Oh, is Tuesday. Oh ya, Wednesday. happy Tuesday. God bless us everybody. Ya, silakanlah. Ya, selamat ya Pak Stanley. Terima kasih Ibu Yani, ulama Yes, muda. Pak Stanley, Pak Ulama, Ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, Ya, situ God dulu, bless you all.